Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat dibuat sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan bisa menikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma nafsi mutmainnah tu'minu biliqaika wa tarda biqadaika. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadaratul mukarramun para asatid, Ustadz Lamini, Ustadz Warna, juga Bapak Ketua Yayasan Silaturahmi Pengemudi Taksi Indonesia, juga Bapak Humas, Bapak Selamat, juga Bapak Sekretaris Jenderal Bapak Tatang Paswara, Tatang siapa namanya? Tatang Komara Suara, mohon maaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan pula hajat-hajatnya. Insya Allah juga beliau, kita semua yang hadir di sini termasuk saya, kelak jika Allah sudah memanggil kita melalui malaikat Jibril, kita diwafatkan dengan keadaan husnul khatimah. Hadaratul mukarramun, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan ruhnya di dalam jasad kita masing-masing, sehingga dengan masih adanya ruh itu di dalam jasad kita masing-masing, kita masih mampu menggerakkan langkah kedua kaki kita dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini. Kita masih mampu menggerakkan pergontaiannya tangan dari rumah masing-masing sampai ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua apa yang digerakkan anggota tubuh kita ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat teriring salam senantiasa kita haturkan kepada haribaan kita, manusia yang agung yang diciptakan oleh yang maha agung, manusia yang mulia yang diciptakan oleh maha mulia, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus yang ada di tempat ini, telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin.
Hadratul Mukarramun, motor pindahin hujan. malam ini kita pengajian tentang hujan ya? Ada jaket. Ada jaket ya? Buat yang gede. Taruh di itu. Malam ini kita akan sedikit membahas tentang Isra wal Mi'raj. Temanya kan itu. Isra adalah diperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Itu baginda Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mi'raj adalah naik ke mana? Kalau naik pasti ke atas, ya. Gak mungkin naik ke bawah, ya kan? Pasti dari bawah ke atas. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini bukan kehendak Rasulullah, ya, bukan kemauan Rasulullah, tapi kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang punya mau. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur baginda Rasulullah SAW, karena waktu itu orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, yang pertama pamannya Abu Thalib, yang kedua istri tercintanya Sayyidah Khadijah itu telah wafat. Maka Rasulullah bersedih. Maka inilah kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesedihan daripada baginda Rasulullah SAW, Allah hibur dengan Allah angkat atau Allah perjalankan baginda Rasulullah SAW, ya, untuk menerima ibadah sholat. Kalau Isra wal Mi'raj ini kita pikir dengan otak kita, itu tidak akan masuk akal, Pak. Tidak akan masuk akal. Kalau kita pikir dengan akal kita juga tidak akan masuk otak. Kenapa? Ya. Perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Orang kafir Quraisy waktu itu tidak percaya, Pak. Ya. Tidak percaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, setelah di Masjidil Aqsa beliau ketemu para nabi, dalam satu riwayat begitu. Maka beliau diberi kehormatan, ya, diberi kehormatan oleh pendahulu-pendahulunya, yaitu suruh menjadi imam salat. Begitu mulianya, begitu dihormati baginda Rasulullah oleh pendahulu-pendahulunya, itu para nabi-nabi yang sebelum daripada beliau. Setelah dari Masjidil Aqsa, maka beliau naik pertama ke langit pertama, yang kedua ke langit kedua, terus sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Sebagian mufasir ada yang mengatakan bertemu langsung dengan Allah, sebagian mufasir tidak bertemu katanya. Wallahu a'lam. Makanya begitu baginda Rasulullah SAW diantar oleh malaikat Jibril, itu begitu sudah sampai langit ketujuh, malaikat Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kenapa? Dalam satu riwayat kata baginda Rasulullah, bahasa kita ini, ya Jibril, ayo temani saya, ya, untuk ke Lauhul Mahfuz, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Jibril, saya tidak sanggup Muhammad, karena begitu panasnya
Kata malaikat Jibril, kalau saya sampai memaksakan diri menemani engkau sampai bertemu dengan Allah, maka saya akan kebakar. Begitu dalam satu riwayat. Maka di situ begitu Rasulullah SAW mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Allah diam, tidak nyapa. Kenapa? Karena Rasulullah juga diam, gitu. Makanya dikasih tahu salah satu riwayat, ya Rasulullah ucapkan salam. Mana salamnya? Itu yang saya baca, yang sering kita dawamkan dalam sholat di at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Bapak-bapak sudah hafal itu kan? Kalau nggak hafal gimana sholat yang nggak membaca? Oh gitu. Setelah menerima, setelah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai maka Rasulullah turun. Nah, begitu turun ke langit ke-7, ke langit ke-6, ke langit 5, maka bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini riwayatnya mutawatir, Pak. Riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Hadis yang pasti nggak mungkin salah. Hadis yang paling tinggi kan derajatnya mutawatir. Betul apa betul? Ya. Setelah sahih baru mutawatir. Hadis mutawatir tidak mungkin diragukan dan apalagi doikan. Setelah Rasulullah mau kembali ke alam dunia, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, apa yang telah Allah titipkan kepadamu? Kalau bahasa kita, apa yang telah Allah oleh-olehkan kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, ya Musa, aku telah diberi oleh-oleh, bahasa kita ya, bahasa kita ini. Jangan sampai nanti ada yang, wah ini katanya bid'ah, wah ngomongnya begini. Ini bahasa kita, biar apa? Biar bisa dipahami. Bahasanya begitu. Saya telah diberi oleh-oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat sebanyak 50 waktu, Pak. Bukan 5 waktu, Pak. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Saya kalau lagi baca kitab tentang Isra Mi'raj ini, tentang Rasulullah diberi amanah atau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sholat, ya, itu kan awalnya 50 waktu tuh. Saya merinding, Pak. Merinding saya. Seandainya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kebayang nggak, Pak? Ya, sehari semalam sholat kita 50 waktu. Yang 5 waktu aja jarang ada yang ngelakuin. Yang 5 waktu aja masih bolong-bolong. Betul apa betul? Ngaku Islam, ya. Yang 5 waktu aja, Pak, masih banyak yang bolong-bolong. Ngakunya cinta Nabi, ngakunya ingin husnul khotimah, ya. Kalau dapat duit, dapat patok ya dulu ya. Nah, dapat patok rezeki anak soleh. 5 waktu aja masih banyak yang bolong-bolong, bahkan masih banyak yang nggak ngelakuin sama sekali. Bagaimana kalau 50 waktu, Pak? Bagaimana kalau Rasulullah SAW itu tidak bertemu langsung dengan Nabi Musa? Nggak bakal bisa narik, ya Pak Ketua ya. Tiap hari sholat aja. Apa nariknya? Nggak bisa kawin. Kali musim hujan begini, kapan kawin? Sholat aja tiap hari, ya.
Maka begitu ketemu Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu tidak akan sanggup ya diberikan amanah seperti ini begitu besar. Maka Nabi Musa alaihissalam itu menganjurkan kepada baginda Rasulullah SAW untuk kembali kepada Allah, minta apa rukhsah? Keringanan. Kembalilah Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Maka di korting tuh didiskon 5 jadi 45. Turun lagi, ketemu lagi Nabi Musa. Udah ya Muhammad, udah ya Nabi Musa, berapa sekarang? Di korting 5 jadi 45. Nggak bakal sanggup, nggak bakal sanggup 45 waktu. Tunjuk deh, tiap hari sholat aja. Maka sampai berulang-ulang ya, sampailah terakhir 5 waktu. Maka kata Nabi Musa, minta keringanan lagi tuh. Nabi Musa minta keringanan lagi tuh kepada baginda Rasulullah SAW, suruh minta keringanan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, saya malu ulang balik terus, minta diskon, minta rukhsah 555 dari 50 menjadi 5 waktu. Walaupun 5 waktu yang kita lakukan saat ini pahalanya tetap 50 waktu Pak. Enak nggak kira-kira? Enak Pak, Masya Allah ya. Kita ngerjain yang sedikit tapi dapat pahala yang banyak. Makanya kenapa ibadah sholat ini tanpa wasilah, tidak seperti ibadah puasa pakai wasilah, malaikat Jibril ya, Al-Quran pakai wasilah, ibadah-ibadah yang lainnya pakai wasilah. Tapi kalau sholat, Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pentingnya sholat. Bahkan ada beberapa hadis. Satu saya bacakan, baina rajulin wa bainal kufri tarkus sholat. Pembeda ya. Mungkin bapak-bapak kan bisa membedakan. Pembeda orang Islam dengan orang kafir adalah sholat. Sekarang banyak nggak, mohon maaf, orang Islam yang tidak sholat ya. Kalau dibilang kafir kan nggak paham dia, nggak terima. Walau jelas-jelas hadisnya sahih ya. Hadis yang kedua, as-salatu imaduddin, faman aqabaha faqad aqamadin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat ya, berarti dia telah mengukuhkan agamanya. Pertanyaannya, nggak sedikit orang yang ketangkap KPK itu bukan orang yang nggak pernah sholat Pak. Betul apa betul? Ya, yang ketangkap KPK itu bukan orang yang nggak pernah sholat Pak. Sholatnya rajin. Kenapa bisa begitu? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah pencegah keji dan mungkar. Tapi kenapa mereka sholat masih berbuat keji dan mungkar, masih korupsi? Kenapa? Berarti dia belum sholat, walaupun secara zahir dia sholat. Karena kata para ulama, nggak mungkin kalau dia betul-betul melaksanakan sholat dengan ikhlas, pasti sholat itu akan mencegah perbuatan dia daripada keji dan mungkar. Begitu. Kenapa begitu? Ya memang begitu. Dan kelak di akhirat yang akan dipertanyakan kepada
khususnya kita sebagai umat muslim yang akan dihisab, dikoreksi adalah yang pertama apa Pak? Ibadah apa? Ibadah sholat. Ibadah sholat. Di sini jelas. Kalau sholatnya baik, pasti perilakunya juga akan baik. Kita nyambung kepada yang orang ditangkap KPK tadi. Kenapa mereka bisa maling begitu, bisa korupsi begitu, padahal mereka orang yang sholat? Ya itu hadisnya tadi, itu hadisnya. Begitu. Kalau sholatnya betul, pasti perbuatannya pun akan betul. Ini hakikat intinya dari Isra wal Mi'raj. Pentingnya sholat. Begitu masuk alam kubur juga sebagian para ulama mengatakan, ya, jika sholatnya baik, insya Allah pertanyaan di alam kubur kepada seorang muslim akan mudah menjawab daripada malaikat Munkar dan Nakir. Begitu. Sholat ini bukan hanya saat ini aja Pak, para nabi terdahulu ya itu juga sholat. Cuman kaifiatnya berbeda. Kaifiatnya berbeda. Apa itu kaifiat? Tata cara. Nabi Ibrahim sholat. Cuman sholat dan Nabi Ibrahim ada yang mengatakan beliau sholat dohor aja Pak. Nggak ada asarnya, nggak ada maghribnya, nggak ada isanya, nggak ada subuhnya. Begitupun juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Isa. Kalau di zaman Nabi Isa, beliau sholat maghrib aja, terus maghrib, nggak ada Isa, nggak ada sholat rawatib. Nah, sama Rasulullah SAW disempurnakan, ya. Jadi ajaran Rasulullah itu sudah sempurna. 5 waktu dalam 1 hari semalam. Karena insya Allah Pak, kalau sholat kita baik, sholat kita bagus, menurut Allah, semua kehidupan kita di dunia ini tentang masalah rezeki itu akan mengalir sendiri. Dan sholat pun kan banyak. Selain daripada sholat fardu itu ada sholat nawafil. Betul ya? Ada sholat nawafil kan? Banyak. Sholat toba, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud. Banyak. Gitu. Begitu. Mudah-mudahan dengan pengajian tema Isra wal Mi'raj ini, yaitu hikmahnya atau kesimpulannya adalah tentang perkara sholat. Jangan sampai kita menunda-nunda sholat, goflah terhadap sholat, apalagi na'udzubillah sampai meninggalkan sholat. Bahkan kata Rasulullah SAW, jika kita punya anak sudah umur 7 tahun, mungkin masih tahap mukallaf kan, kalau 7 tahun belum balik, 7 tahun belum balik, masih tahap mukallaf, itu suruh sholat. Jika menginjak 10 tahun kata Rasulullah, berani meninggalkan dengan sengaja, maka pukul. Maksudnya pukul di sini bukan pukul pakai balok, bukan. Ya. Pukul betisnya pakai rotan atau pakai lidi. Ya. Jika sudah umur 10 tahun. Sekarang banyak manusia yang umurnya di atas 30, 40, 50 berani meninggalkan sholat. Kira-kira dipukulnya pakai apa Pak? Kata Rasulullah, Pak, hujan biarin aja, hujan di luar Pak, di sini nggak hujan sih. Hujan biarin aja di luar. Hujan air, alhamdulillah berkah. Allahumma shoibana nafi'an. Kata Rasulullah, jika kita punya anak sudah umur 10 tahun berani meninggalkan sholat, itu dipukul Pak. Ya, ini harfiahnya begitu, dipukul.
Sekarang banyak orang yang mengaku Islam, umurnya sudah 30, 40, 50, berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Kira-kira dipukulnya pakai apa, Pak? Saya tanya. Hah? Coba, kira-kira dipukulnya pakai apa? 10 tahun aja kata Rasulullah, pecut. Ya, bahasa kita pukulan, pecut apalah gitu. Sekarang banyak orang yang umurnya 30, 40, bahkan 70 tahun, Pak. Bahasa orang umum udah bau tanah masih berani meninggalkan sholat. Gitu. Mungkin waktunya udah cukup belum ya? Hah? Belum ya? Karena juga juga gak lama-lama nanti kan ada Ustaz Hamidi yang menyampaikan, mungkin bisa ditambahkan. Nanti ada Ustaz Wara juga. Dari saya dicukupkan sekian aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, demikian tausiah oleh Ustaz Dandi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya akan dilanjutkan tausiah tema Isra Mi'raj oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Hamidi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara Bapak Selamat Syahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Barang siapa yang ucapkan salam wajib menjawab. Assalamualaikum